Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif dengan NIM 2406114188 dari kelas TIPB 2024. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan serba-serbi tentang flowchart. Nah, yang pertama yaitu apa itu flowchart? Nah, flowchart atau bagan alir adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Nah, setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Nah, selanjutnya yaitu sejarah flowchart. Sejarah flowchart tidak bisa dipisahkan dari perkembangan dunia komputer dan teknik industri. Nah, flowchart pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh insinyur industri Frank Gilbert dan Lillian Gilbert. Nah, pada awalnya, flowchart digunakan untuk mendokumentasikan dan menganalisis proses manufaktur. Tetapi, seiring dengan berkembangnya teknologi komputer, flowchart mulai digunakan secara luas dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem bisnis. Nah, pada era modern, flowchart otomatis dan flowchart yang dibuat secara online menjadi solusi praktis bagi perusahaan dalam menyusun strategi dan memonitor alur proses mereka. Nah, lalu selanjutnya yaitu fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Nah, lalu itu adalah langkah-langkah pembuatan flowchart. Yang pertama itu, buka aplikasi Microsoft Word, lalu klik bagian blank dokumen untuk membuat dokumen baru dan untuk memulai flowchart yang diinginkan. Langkah kedua yaitu tambahkan simbol-simbol flowchart dengan menu shape yang terdapat pada menu insert. Mulai bentuk flowchart yang kamu inginkan sesuai dengan proses atau program yang dimiliki. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada simbol-simbol pada flowchart. Umumnya itu flowchart proses terdapat 5 simbol dasar. Nah, namun simbol-simbol lain di atas memiliki jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya, seperti simbol flow, on page, dan off page reference. Selain itu, ada juga simbol yang berfungsi untuk menunjukkan suatu proses yang sedang berjalan, dan yang terakhir terdapat simbol yang berfungsi untuk memasukkan input dan menampilkan output. Nah, berikut ini adalah contoh dari flowchart. Nah, dari flowchart ini itu dia menggambarkan tentang bagaimana pesanan bergerak hingga proses pembelian selesai sehingga semua yang terlibat dapat memahami siapa yang bertanggung jawab di setiap proses. Nah, pada flowchart ini dia itu menggunakan 5 simbol dasar yang ada pada flowchart proses. Nah, kesimpulannya yaitu dengan menggunakan flowchart kamu dapat lebih mudah untuk menjelaskan proses berjalannya suatu program karena fungsi dari flowchart adalah untuk menjabarkan proses-proses yang berjalan menggunakan simbol. Nah, flowchart ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang program kepada orang lain. Nah, sekian dari video saya mengenai flowchart dan beserta pengertian fungsi dan langkah-langkah pembuatannya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.